Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih berseliweran ya berita-berita tentang keluhan ya, keluhan-keluhan tentang barang-barang kiriman PMI dari luar negeri. Jadi masih tertahan di pelabuhan, masih banyak yang mengeluh, barang saya masih tertahan, barang saya tidak ada, barang saya sudah dibobol, barang saya sudah diacak-acak dan amburadul gitu ya kan. Jadi masih berseliweran, masih berwira-wiri ya kan. Jadi Pak Beni juga sudah menyampaikan gitu ya kan, sudah menyuarakan, sudah mewakili kita. Karena Pak Beni juga kan banyak katanya PMI juga menyalahkan BP2MI, dikira BP2MI yang ada di belakangnya. Padahal itu semua tidak ada hubungannya dengan BP2MI. Malah kepala BP2MI itu membela kita gitu ya kan, sama-sama ikut menyuarakan keluh kesah kita, keluhan-keluhan kita yang barangnya masih tertahan di pelabuhan, yang udah berbulan-bulan tidak ada kunjung dikirim juga, terus ada juga yang barangnya hilang, barangnya sudah diacak-acak, katanya kan sudah dibongkar-bongkar seperti itu, karena mungkin diperiksa terus nggak nyimpennya itu, packagingnya itu nggak kembali seperti semula gitu. Terus kata aku juga lihat kan di postingan bea cukai katanya pengiriman barangnya itu harus yang baru. Yang baru kena pajak, yang barang bekas disita karena memang nggak boleh mengirim barang bekas. Yang otomatis maksudnya kan barang-barang PMI itu nggak semuanya baru, jadi ada bekas. Jadi kadang PMI, kadang TKW kita dikasih barang-barang oleh majikan yang masih bagus, yang masih bisa dipakai ya kan, nah kita kirimkan, nah itu pasti jatuhnya kan barang bekas. Nah itu tidak boleh dikirim, tidak boleh dikirim barang bekas karena katanya sudah ada peraturan. Padahal harusnya pisahkan antara barang PMI dan barang yang dari pengiriman untuk diperjualbelikan. Karena barang PMI itu tidak akan diperjualbelikan karena itu barang pribadi, khusus untuk pribadi. Ngirim barang makanan untuk keluarga, mungkin untuk anak-anaknya karena ingin anaknya merasakan yang ibunya makan di sini, entah itu ngirim susu, entah itu ngirim jubnah-jubnah di sini, keju ya kan. Mungkin pengen ngirim itu ke anaknya dan ditahan di pelabuhan, rusak. Siapa yang akan mengganti? Tidak akan ada yang mengganti. Jadi harusnya bisa dipilih lah mana ini barang PMI. Karena barang PMI itu bukan untuk diperjualbelikan. Saya setuju dengan Pak Beni Ramdhani. Jadi ini adalah pernyataan dari Pak Beni Ramdhani. Kita simak videonya ya. 27. Kalau kemarin 27 November belum ada keputusan, saya berencana akan membuat video dengan kalimat, saya katakan mungkin begini. Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan. Jika untuk peraturan yang diinginkan oleh PMI agar mereka mudah mengirim barang, tidak ada penahanan-penahanan di bandara. Maaf, di pelabuhan. Ya, saya harus bersujud di hadapan kaki kalian, maka akan saya lakukan. Beni Ramdhani akan melakukan sujud di depan kaki Ibu Menteri Keuangan, ya, Menteri Perdagangan, jika itu menjadi syarat agar barang-barang PMI yang sekarang tertahan sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya, harus saya lakukan. Tapi kemarin 27 kita sudah mendapatkan informasi bahwa rapat kementerian lembaga, walaupun tadi ya harusnya 2 minggu perintah presiden tapi lama, sudah menghasilkan beberapa keputusan yang keputusan itu akan saya juga bacakan dan nanti dokumennya kita akan upload juga di media sosial BP2MI sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi kita. 6. Berdasarkan informasi, data kontainer yang berisi barang kiriman PMI yang tertahan di pelabuhan sebagai berikut. Tanjung Perak 67 kontainer, Tanjung Emas 35 kontainer, sedangkan di Tanjung Priuk 0, jumlah 102 kontainer. Saudara-saudara, para jurnalis, teman-teman media, siapa yang tidak sakit hati dan marah, dan jika itu juga terjadi pada kami. Saya misalnya mengirim dari luar negeri ya, hadiah untuk ulang tahun anak saya.
saya mengirim kado yang sangat spesial yang saya ingin berikan pada ibu bapak saya. Dan kado itu tidak sampai di hari istimewa mereka berulang tahun karena tertahan di pelabuhan. Saya marah. Saya pasti marah. Dan tidak ada hari istimewa itu yang bisa digantikan. Tidak ada hari istimewa itu, hari spesial itu yang bisa digantikan dengan hari-hari yang lainnya. Kita semua pasti marah. 2. Ada barang-barang makanan yang dikirim oleh pekerja migran Indonesia untuk anaknya, untuk keluarganya. Dan barang-barang yang disebut makanan itu harus rusak karena tertahan di pelabuhan. Saya pasti marah. Kita semua pasti marah. Dan saya katakan, omong kosong jika ada pihak yang berani mengganti makanan-makanan itu. Harusnya. Jadi karena PMI itu kan yang dikirim sama PMI itu kan tidak semua barang baru dan tidak semua barang bekas. Jadi walaupun itu barang bekas, itu juga milik pribadi. Ya kan, ngirim barang bekas disita, nggak boleh. Kirim barang baru kena pajak. Udah mah di sini teh bayar ongkosnya mahal. Terus kita udah ngumpulin berbulan-bulan, terus di pelabuhan disita, ditahan. Itu kan kalau misalkan ada makanan, ya nanti rusak, kadaluarsa, buat anak, buat orang tua, buat keluarga. Itu gimana? Tidak akan ada yang bertanggung jawab, tidak akan ada yang menggantikan. Jadi tolong ya Pak, Bapak pemerintah, jangan mempersulit barang kiriman PMI. Kita di sini bekerja Pak, katanya kan PMI itu pahlawan devisa. Ya kan, kenapa? Kenapa harus mempersulit? Kenapa harus mempersulit kami, Pak? Tolong ada peraturan baru, tapi untuk PMI tolong diringankan. Tolong seperti dulu lagi aja. Ya kan, dulu kan aman-aman aja, nggak ada seperti ini. Ya kan, nggak ada barang tertahan sampai seperti ini, sampai sekarang. Harus bayar pajak, harus begini, harus begitu. Pusing, Pak. Jadi sekarang kalau misalkan kita boleh minta tolong nih ya kan, sebagai PMI, saya sebagai PMI, jangan mempersulit barang kiriman kita, ya. Kalau misalnya kami belum mendapat pengurangan 1.500 US dollar, kan gitu. Kalau handphone kami juga belum berlaku, ya udah nggak apa-apa, yang penting jangan ditahan. Jadi logika berpikir PMI, logika berpikir rakyat, menurut saya ini lebih cerdas dibandingkan pihak-pihak tertentu. Ini cara-cara yang saya benci dari dulu sebelum saya menjadi pejabat, ya. Karena dalam prinsip bernegara, negara itu berkewajiban kehadirannya membahagiakan rakyatnya. Sangat sederhana, sangat filosofis. Kalau negara hadir dengan segala tete bengek peraturannya hanya untuk mempersulit rakyatnya, maka itu yang disebut negara gagal. Negara itu kan hadir lahir untuk apa? Membahagiakan rakyatnya. Agar kebahagiaan itu terwujud dan tidak satu dengan yang lain warga negara, terjadi chaos, maka dibuatlah regulasi aturan. Sehingga muncul tertib sosial, sehingga muncul tertib hukum. Itu teori gitu. Jadi kalau negara menciptakan sebuah aturan baru yang dikeluarkan itu bukan mencari solusi yang terbaik, tapi mempersulit kami, para PMI. Sekarang yang boleh dikirim maksimal cuman $3. Kita mau beli apa $3, ya kan? Mau beli apa, mau kirim apa seharga $3? Gimana sih? Ini kayak konyol sekali gitu ya kan? Harus $3 ngirimnya maksimal katanya. Pengiriman barang dari luar negeri, kita mau kirim apa sebanyak $3? $3 mah berapa? Cuma 45.000, 46.000 rupiah. Ya kan guys? Kita mau kirim apa kalau segitu mah? Jadi tolonglah dengerin gitu ya kan keluh kesah kami. Kami di sini menjadi PMI itu bekerja. Barang pribadi yang mau dikirim itu bukan buat diperjualbelikan. Terus alasannya katanya kan karena ada penyalahgunaan, maksudnya ada yang penyelundupan barang terlarang. Itu kan mungkin oknum ya kan, kenapa jadi terimbas semuanya?
Kalau untuk peraturan orang lain, maksudnya untuk perdagangan lagi mungkin ya, ya itu terserah ya kan, tapi jangan menyulitkan kami, para PMI. Dengan hasil keringat mereka, darah mereka, berjuang di luar negeri, yang sebagian gajinya disumbangkan negara, hanya untuk mereka menyerahkan, memberikan kado yang mereka beli untuk keluarganya, ibu bapaknya ulang tahun, anaknya ulang tahun. Barang itu tidak sampai di hari istimewa, hari ulang tahun karena tertahan di pelabuhan. Makanan-makanan yang mau dikirim agar dinikmati oleh keluarganya, itu juga rusak. Dan saya yakin tidak ada pihak yang berani bertanggung jawab untuk mengganti semua itu. Jumlahnya begitu banyak, tadi sudah saya sampaikan. Ya. Ada 67 kontainer tertahan di Tanjung Perak. Ya, ada 35 kontainer tertahan di Tanjung Emas. Jumlah 102 kontainer. 7. Di sisi lain, pengiriman barang-barang PMI di dalam kontainer tersebut dilakukan lewat beberapa perusahaan jasa titipan (PJT) yang sebagian besar masuk kategori barang bukan baru, ya, seperti baju, sepatu, tas, makanan, mainan, alat masak, alat elektronik dan sejenisnya, sehingga terkena pelarangan pembatasan lartas dalam Permendak tersebut. Nah, kalau di antara kontainer itu ada barang-barang milik pihak lain juga, kan bisa dilakukan seleksi atas barang itu. Barang milik siapa, dikirim oleh siapa, integrasi dengan data Cisco, bukan namanya ini PMI, ini PMI, ini PMI, ini bukan. Oke, yang bukan tahan. Yang PMI keluarkan. Itu yang kita harapkan. Kan tidak sulit sebetulnya. Karena setiap pengiriman barang dalam satu kontainer, ya, pihak penerima, ya, termasuk pihak pelabuhan, akan mendapatkan data. Ini barang dari mana, dari negara mana, siapa pengirimnya. Oke, integrasi dengan data Cisco, pengirim ini siapa, mana yang PMI, menemukan PMI, tinggal dipisah. PMI keluarkan. BP2MI mendesak, sekali lagi, BP2MI mendesak kementerian lembaga terkait agar segera melakukan finalisasi revisi Permendag nomor 25 tahun 2022 yang mengatur relaksasi barang kiriman PMI, baik untuk barang baru maupun barang bekas. Setelah proses harmonisasi di Kemenkumham pekan lalu, diharapkan pekan ini revisi Permendag, ya, tersebut bisa segera dikeluarkan. Mohon, ya, tadi saya katakan, jika syaratnya, Ibu Menteri Keuangan yang terhormat, jika syaratnya Pak Zulkifli Hasan yang terhormat, saya harus bersujud, ya, di kaki Anda berdua demi bebasnya, dilepasnya, dikeluarkannya barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Saya Benny Ramdhani akan melakukan itu. Ya, tidak ada kehinaan bagi saya untuk melakukan itu, sepanjang yang saya lakukan itu adalah untuk menyelamatkan, ya, para pekerja migran Indonesia atas barang-barang mereka yang ditahan. Mudah-mudahan pesan ini sampai kepada Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan, dan juga mudah-mudahan pesan ini sampai kepada Ibu Menteri Keuangan, ya, yaitu Ibu Sri Mulyani. Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, mari bangun mindset baru. Jangan pernah curigai PMI, seolah-olah jika barang yang dikirim PMI, mungkin dicurigai mereka mengirim barang untuk bisnis, mereka ngirim barang untuk diperjualbelikan. Mari kita hilangkan, dan ini saatnya, ya, kecurigaan-kecurigaan atau mencurigai rakyatnya sendiri, mencurigai para pekerja migran Indonesia. Tidak. Saya Benny Ramdhani, Kepala BP2M, bisa pertanggungjawabkan. Mereka tidak untuk berbisnis. Mereka mengirim barang, apakah bekas atau baru, hanya untuk bagaimana mereka memberikan sesuatu, apakah hadiah atau kado untuk keluarganya tercinta di kampung halamannya, ibu bapaknya, adik kakaknya, bahkan anak-anaknya, suami atau istrinya. Sekedar untuk itu. 9. Berdasarkan hasil rakornis di Kemenko Perekonomian tanggal 27 November, 3 hari lalu. Ya. Tapi aku rada heran nih guys ya. Kan pengiriman kan susah ya, nggak bisa gitu kan, bersulit. Tapi kok banyak ya yang jualan-jualan online di Indonesia, padahal barang-barangnya dari Saudi. Ada yang seperti apa? Seperti pajangan-pajangan,
terus makanan-makanan itu dari Saudi dan itu masih bagus-bagus, masih baru-baru. Itu lolos. Kenapa barang PMI tidak lolos? Ditahan di pelabuhan. Terus makanan-makanan yang dikirim oleh PMI rusak-rusak. Pas nyampe rumah nggak bisa dimakan, lalu kebuang, mubazir. Dan kita rugi banget. Siapa yang akan mengganti? Tidak ada. Ya, kita kerugian banyak. Sudah mah di sini beli, misalkan kalau makanan, terus nyampe Indonesia rusak karena tertahan di pelabuhan, kebuang, kan sayang banget ya kan? Tapi kok yang jualan online itu bisa ya? Kenapa seperti itu? Sedang melakukan finalisasi rancangan PMK, Peraturan Menteri Keuangan yang tadi menjadi usulan kita juga, yang mengatur tentang pembebasan biaya masuk barang kiriman PMI, yang diharapkan pekan depan sudah mulai berproses harmonisasinya. Pekan depan baru berproses harmonisasi. Harmonisasi itu kan kumpul lagi. Ya, yang ngelidnya Kemenkumham ya. Yang ngelidnya. Bayangkan, Presiden tuh udah perintahkan tanggal 3 Agustus 2 minggu. Saya mau bicara apa? Ya, kecuali kejengkelan, kecuali kemarahan yang saya sampaikan tadi. Jadi wajar kalau PMI marah, wajar kalau PMI ya jengkel, ya. Wajar kalau PMI akhirnya mencaci maki pemerintahnya sendiri. Ya. Walaupun tadi ada yang keliru, ada kejengkelan kemarahannya ke BP2MI, nah, itu salah. Ya, padahal BP2MI pihak yang memperjuangkan apa yang menjadi dan disuarakan oleh para pekerja migran Indonesia. Terkait hal-hal di atas, BP2MI menyampaikan hal-hal penting lainnya, yaitu A, semua barang-barang kiriman PMI tersebut, baik yang baru maupun yang bekas, adalah kiriman untuk kebutuhan keluarga, konsumtif, bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk komersialisasi. Penting nih. Ini yang saya ajak semua penyelenggara di Republik ini stop memelihara mindset buruk untuk selalu mencurigai para pekerja migran Indonesia. Dan BP2MI sudah menyatakan sejak awal, siapa yang mencurigai dengan kecurigaan buruk pada PMI, bahkan memberikan perlakuan-perlakuan tidak hormat kepada PMI, maka saya, Benny Ramdhani, dan BP2MI akan bersama-sama para pekerja migran Indonesia. B. Mendesak untuk mempercepat proses kepabeanan barang-barang kiriman PMI di kedua pelabuhan tersebut, agar diberlakukan peraturan yang berlaku sesuai ketentuan, supaya barang-barang PMI di dalam gudang penimbunan sementara ya tidak cepat rusak dan tidak menambah biaya yang tinggi bagi perusahaan jasa titipan. Jadi ada efek dominonya. Barang milik PMI untuk hadiah ulang tahun tidak sampai di hari istimewa. Makanan-makanan yang dikirim PMI ya rusak di tempat penahanan. Kemudian si perusahaan jasa pengiriman akhirnya dia juga dibebani dengan penambahan biaya. Kalau begitu kita jadi bertanya nih, apakah penahanan itu justru untuk menambah biaya gitu kan, agar si jasa pengiriman barang ini bayar terus atau apa? Ya mudah-mudahan tidak seperti itulah ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kemudian C, BP2MI mendesak agar aturan baru baik revisi Permendak maupun PMK tersebut dapat segera dikeluarkan agar ada kepastian hukum sekaligus sebagai bentuk penghargaan kepada para pekerja migran Indonesia, para pahlawan devisa kami, pahlawan devisa kita. D. Tentu kami juga memberikan apresiasi dan menyatakan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak dari kementerian lembaga yang dalam setiap pembahasan sangat-sangat serius ya dan sungguh-sungguh. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang betul-betul serius dan sungguh-sungguh. Tentu dengan harapan. Pokoknya aku setuju dengan usulan-usulan dari Pak Benny Ramdhani ya. Jadi agar diselesaikan ini, hayo wae rapat ya kan, tapi tidak kunjung selesai. Bereskan Bapak, Ibu ya, bereskan ini masalah penahanan di pelabuhan barang-barang PMI. Jadi pisahkanlah barang PMI sama barang orang lain yang bukan PMI gitu. Yang PMI segera luncurkan ya kan, keluarkan gitu. Jadi biar tidak rusak-rusak itu barang-barangnya, makanan-makanannya. Kalau rusak, mubazir, nggak bisa dimakan. Setelah nyampe rumah, nggak bisa dimakan ya, lalu kebuang. Kita di sini beli, itu barang-barangnya udah mah dari sini teh beli.
udah mah dari sini teh lama, ongkosnya juga mahal, kebuang, mubazir, rugi, kita rugi besar. Jadi pokoknya kita sama-sama guys ya, terus aja serang postingan-postingan bea cukai, karena banyak banget kan ada postingan-postingan yang menyerang bea cukai. Jadi serang lagi aja guys, karena ini tidak adil buat kita ya kan, buat PMI tidak adil, sangat-sangat tidak adil, tidak ada keadilan. Jadi kita minta keadilan ya Pak, Ibu. Jadi tolong segera selesaikan masalah ini, jangan rapat-rapat wae yang tidak ada kunjung selesainya. Oke guys, segitu aja videonya dari aku. Terima kasih bagi yang menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.